Chapter 1036, Perkembangan yang diharapkan. Menurut Tuan Door, perbedaan utama antara Blasphemy Slate kedua dan Blasphemy Slate pertama bukanlah bahwa yang terakhir memiliki banyak nama, urutan yang unik, tetapi bahwa yang pertama memiliki banyak tambahan. Itu adalah rahasia yang sekilas ditangkap oleh Dewa Matahari kuno menjelang Ia di tahun-tahun terakhirnya. Baiklah, sebagai dewa sejati, tidak ada yang namanya tahun-tahun terakhir. Aku hanya menggunakan konsep manusia tentang periode dari kelahiran hingga Tuhannya kejatuhan. Jadi itu akan dianggap sebagai tahun-tahun terakhirnya. Dengan kata lain, pencipta Blasphemy Slate kedua adalah Dewa Matahari kuno. Menjawab pertanyaan ini, Tuan Door menjawab dengan hampir pasti. Ia memberitahuku bahwa kejatuhan Dewa Matahari kuno mengakibatkan lahirnya Blasphemy Slate. Apakah itu berarti bahwa itu dianggap sebagai relik kunci dari Dewa Matahari kuno? Lalu, siapa yang menciptakan Blasphemy Slate pertama? Pencipta asli yang benar-benar menciptakan segalanya? Dan apa saja tambahan pengetahuan yang muncul di Blasphemy Slate kedua? Tuan Door tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa itu melibatkan terlalu banyak rahasia. Itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Jika ia kembali ke dunia nyata, ia akan dapat memberitahuku dengan detail. Apakah kau pikir aku akan jatuh untuk itu? Ketika Blasphemy Slate disebutkan, aku teringat dua pertanyaan yang telah menggangguku sejak lama. Apa arti dari tren zaman? Siapa yang mendefinisikan tren zaman? Reaksi Tuan Door sangat aneh. Ia tertawa selama hampir 20 detik sebelum memberitahuku, hati-hatilah terhadap spectator. Apa hubungannya ini dengan pertanyaanku? Dengan pengingatnya, aku dengan hati-hati mengingat isi Blasphemy Slate kedua dan menemukan masalah yang tidak biasa. Sebagai seorang Beyonder dari jalur Savan, ingatanku adalah sesuatu yang bisa aku banggakan karena ingatan eidetikku. Namun, aku hanya ingat bahwa urutan O dari jalur Spectator adalah visionary, tetapi aku tidak memiliki kesan tentang ritualnya untuk menjadi dewa. Aku bisa dengan jelas mengingat semua ritual untuk 21 jalur lainnya. Tetapi ini adalah satu-satunya yang bukan hanya aku tidak memiliki kesan tentangnya, aku bahkan secara bawah sadar mengabaikannya. Aku mencoba bertanya kepada Tuan Door tentang ritual untuk menjadi dewa dari jalur Spectator. Tuan Door tertawa dan berkata dengan nada menggoda dan santai, "Bukankah kau sudah mengatakannya?" Ini ritual untuk seorang spektator menjadi dewa adalah membuat perkembangan zaman sesuai dengan harapan seseorang. Kemudian mengonsumsi ramuan untuk kemajuan mereka ketika berada di titik waktu tertentu dalam tren tersebut. Aku percaya itu adalah kebenarannya. Jika dibandingkan dengan zaman adalah bagian dari pencipta asli. Hanya ketika zaman berkembang sesuai dengan harapan tertentu, barulah ia dapat menarik energi darinya dan bangkit kembali. Ini tampak lebih objektif. Aku tahu bahwa di antara para pendiri organisasi rahasia kuno itu, pasti ada seseorang dengan rencana mereka sendiri selain dari para fanatik. Setelah dipikirkan dengan seksama, ini memang hal yang cukup menakutkan. Tidak masalah saat terjebak di level Beyonder, rendah dan menengah. Tetapi begitu seseorang berada pada posisi tinggi, mereka mungkin menderita penghancuran yang tidak diketahui dan tiba-tiba hanya karena pikiran, ide, atau hal-hal tertentu yang ingin mereka dorong tidak sesuai dengan harapan keberadaan tertentu. Hati-hatilah terhadap spectator. Aku sangat penasaran bagaimana Tuan Door tahu apa yang ada di Blasphemy Slate kedua, serta berbagai ritual yang diperlukan untuk menjadi dewa. Jawabannya adalah bahwa ia telah melihat Blasphemy Slate kedua yang lengkap, dan bersamanya ada Solomon, Zarathul, Tudor, Trunsoest, Augustus, Einhorn, Sauron, Castia, Zoroast, Stiano, Konstantin, dan rekan-rekan. Ini adalah keluarga yang memerintah semua Beyonder di epok keempat. Rahasia yang terkandung dalam halaman jurnal ini membuat Klein merasa seolah-olah dia menghadapi bentuk makhluk mitologis, membingungkan pikirannya dalam badai pengetahuan. Ritual spectator untuk menjadi dewa adalah membuat zaman berkembang sesuai dengan imajinasinya. Jika itu benar, Adam telah secara bawah sadar mempersiapkan ini sejak awal. Epok keempat. Jadi rahasia yang disembunyikan Raja George III dan kemungkinan perkembangan selaras dengan harapannya. Sampai-sampai ia memberikan bantuan. Begitu arus zaman datang dengan cepat, dengan hal-hal yang tidak dapat diubah dalam rentang waktu yang singkat, ia akan dapat menjadi dewa. Dalam hal ini, terlibat dalam penyelidikan mendalam tentang Great Smoke adalah sangat berbahaya. Meskipun saat ini aku adalah seorang blessed dari Dewi,
memiliki latar belakang Beyonder resmi dan dapat bekerja sama dengan para malaikat kapan saja, keselamatanku tidak dapat dijamin. Lagi pula, Dewi tidak bisa turun untuk waktu yang cukup lama. Di tengah pikirannya, klien tiba-tiba memiliki niat untuk mundur. Jika ini terjadi di masa lalu, dia bisa rileks setelah melaporkan masalah ini kepada gereja Evernight dan bahkan meninggalkan Backlund untuk berlibur. Tetapi sekarang, sebagai seorang blessed dari Dewi, dia telah berjanji untuk mencari Hivin Rambis dan Suci Katarina Putih, membuatnya sangat sulit untuk melarikan diri. Ini benar-benar kasus. Kau menang beberapa, kau kalah beberapa. Selain itu, klien tidak tahu bagaimana Adam ingin zaman berkembang. Jika Great Smoke Backlund terjadi lagi, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk melepaskan diri. Ada orang-orang yang dia pedulikan dan dia menginginkan kedamaian. Setidaknya aku harus tahu apa rahasia raja sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Di Blasphemy Slate kedua, selain jalur Beyonder dan ramuan urutan, rahasia apa lagi yang dimilikinya? Klien menarik tatapannya dan membuat halaman jurnal Roselle menghilang. Kemudian dia melihat sekeliling dengan ekspresi tenang dan berkata dengan senyuman, "Kau boleh mulai." Saat ini, Audrey tidak menyembunyikan rasa ingin tahunya. Dia mengangkat tangannya sedikit dan bertanya, "Tuan Fool yang terhormat, apakah ada arti khusus dari salib di sebelah tanganmu?" Jika jawaban memerlukan pertukaran yang setara, kau bisa langsung mengajukan permintaan. Klein meletakkan unshadowed crucifix di atas meja, tepat karena dia ingin anggota klub tarot bertanya. Dia kemudian bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu Little Sun dan The Hanged Man yang mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan salib tentang berita tersebut. Lagi pula, hal-hal seperti itu terlalu rendah untuk diharapkan dari Tuan Fool. Oleh karena itu, dia tersenyum kepada Nona Justice. Pertanyaan ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari dari zaman kuno. Dewa Matahari dari zaman kuno. Dewa Matahari kuno. Pencipta yang diyakini oleh kota Perak. Salib ini benar-benar memiliki asal-usul seperti itu? Seorang kapten pengawal kerajaan yang hanya merupakan urutan 5 atau 6 sebenarnya memiliki relik dari Dewa Matahari kuno. Bukankah itu terlalu kebetulan? Force tidak bisa mempercayai telinganya ketika mendengar jawaban Tuan Fool. Saat ini, Tuan Fool Klein menyebutkan dengan sepintas tingkatnya tidak terlalu tinggi sesuai dengan unshadowed. Penggunaan terbesarnya adalah untuk menghilangkan korupsi mental dari karakteristik Beyonder dan membantu orang-orang yang telah mengkonsumsi ramuan berlebihan untuk mengeluarkan karakteristik yang berlebih. Ini akan memungkinkan mereka yang tidak ingin tetap berada di dunia misterius untuk kembali ke keadaan normal. Kekuatan ini cukup menarik. Tidak heran Tuan Dwarf pernah bertanya padaku, jika diberi kesempatan, apakah aku bersedia untuk sepenuhnya meninggalkan dunia misterius. Audrey merasa rasa ingin tahunya telah terpuaskan. Aneh, ini benar-benar barang yang membuatku tidak nyaman. Emily membuat penilaian saat dia melihat ke samping ke The Sun. Derek terkejut dan senang, merasa seolah-olah dia telah memenuhi mimpinya. Mimpinya adalah membebaskan semua penduduk kota Perak dari kutukan dan kembali di bawah matahari, dan tidak terus-menerus menderita kegilaan, rasa sakit, dan siksaan. Dan jika mimpi seperti itu bisa diwujudkan oleh relik yang diwariskan dari Dewa Matahari kuno, pencipta yang diyakini oleh kota Perak, itu benar-benar tampak seperti takdir dan tidak terhindarkan. Dia berbicara di depan The Hanged Man. "Tuan Fool yang terhormat, bisakah aku menemukan cara untuk memperdagangkan barang ini? Selama kau membayar harga yang cukup," kata klien dengan anggukan kecil. "Tuan Fool benar-benar yang terbaik, yang terhebat." Derek memuji dari lubuk hatinya. Selama harga yang cukup dibayarkan, Alger mendapatkan inspirasi dari penyewaan buku catatan Nona Magician dan buru-buru bertanya, "Tuan Fool yang terhormat, apakah mungkin untuk menyewa salib ini selama sehari atau beberapa jam dengan harga tetap?" Saat ini dia tidak memiliki rencana untuk menyewanya. Karena ramuan Wind Blast miliknya telah dicerna cukup cepat, dia berencana untuk mempertimbangkan masalah pengeluaran karakteristik berlebihan setelah dia mengkonsumsi ramuan Ocean Songster tambahan. "Ya," jawab Tuan Fool Klein dengan sederhana. "Bisa disewa?" The Star Lantern telah mendapat manfaat yang cukup signifikan dari meminjam Leimanos Travel sebelumnya. Setelah mendengar jawaban Tuan Fool, dia berkonsentrasi, serius memikirkan apakah dia memiliki kebutuhan untuk relik Dewa Matahari kuno. Beberapa detik kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kebutuhan seperti itu. Tidak hanya jalur Sun baik melawan Wraiths dan Spectres, jalur Evernight juga baik dalam hal itu. Selain itu, ketika dia kembali dari Tingen ke Backlund,
Dia telah memperoleh 4 Flaring Sun Charms, berencana untuk memberikan setengahnya kepada Klein yang telah memberinya informasi, menjaga setengah lainnya untuk dirinya sendiri. Adapun untuk mengeluarkan karakteristik Beyonder yang berlebihan dan meninggalkan dunia misterius, dia tidak membutuhkannya. Dia akan segera mengadakan ritual untuk menjadi Spirit Warlock. Saat ini, Force melirik Xio dan merasakan rasa penyesalan. Dia tidak menyesali mereka yang mengorbankan salib kepada Tuan Fu, tetapi lebih kepada bahwa dia tidak mencoba menggunakan kekuatannya atau Leimanos Travels untuk mencatat kekuatannya sesuai sebelum mengorbankannya. Tentu saja, ini terutama karena dia cukup pemalu. Tanpa bisa menggunakan cara seorang astrologer untuk menentukan penggunaan dan efek salib, dia tidak berani mencoba secara sembarangan. Setelah semua, aku masih bisa menyewanya dari Tuan Fu di masa depan. Dia berusaha keras untuk menghibur diri. Menyadari tidak ada permintaan lebih lanjut, Tuan Fu Clan menarik kembali anugerahnya, mengisyaratkan kepada anggota klub tarot untuk memulai transaksi dan diskusi. Sebenarnya, Unshadowed Crucifix memiliki seseorang yang mungkin membutuhkannya. Itu adalah pemburu terkuat Laut Kabut, Anderson. Orang ini telah menjalani berbagai eksperimen setelah naik ke Golden Dream di bawah pengaturan Wakil Laksamana Iceberg, melakukannya dalam upaya untuk mencerna objek asing di dalam dirinya. Sudah ada tingkat keberhasilan tertentu, tetapi itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan masalah yang tersisa. Setelah memikirkan ini, Klein diam-diam bergumam, "Aku akan meminta Danitz untuk bertanya nanti." Saat ini, Audrey mengajukan permintaan untuk sebuah transaksi. Saudara-saudara, siapa di antara kalian yang memiliki hati Dreamcatcher, kristal ilusi pikiran, atau otak lengkap dari naga pikiran dewasa? Sakuranovel.ed. Sebelumnya, daftar isi, selanjutnya, litenovel.ed. Komentar. Be the first to comment.